Halo teman studiku, perkenalkan nama saya Isma. Saya pengajar P3K di kelas studi CPNS. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kuis yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, buat teman-teman yang belum mengerjakan kuis, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu, lalu lanjut nonton video ini. Langsung aja kita akan bahas mini kuis 1 untuk P3K wawancara. Ya, kita masuk ke nomor 1. Anda telah berjanji kepada anak Anda untuk menghadiri pertunjukan sekolahnya yang berlangsung di sore hari. Namun di hari yang sama, atasan Anda meminta Anda untuk menghadiri rapat mendadak yang penting untuk proyek perusahaan. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di soal ini teman-teman kita lihat ada 2 prioritas ya. Jadi prioritas pertama, Anda sudah berjanji kepada anak Anda untuk menghadiri pertunjukan sekolahnya. Prioritas yang kedua adalah ada rapat yang penting gitu ya. Nah, di studi CPNS teman-teman, kita ada studi bus gitu ya. Nah, jadi dalam mengerjakan soal P3K, teman-teman harus memilih pernyataan yang siap. Jadi ada solutif, inisiatif, aksi, dan prioritas. Dalam hal ini ada 2 situasi yang prioritas. Nah, otomatis teman-teman harus memilih pilihan jawaban yang bisa mengatasi semua situasi yang prioritas tersebut. Gitu. Jadi istilahnya win-win solution, teman-teman. Tidak ada yang diabaikan, gitu ya. Jadi mari kita lihat mana nih di pilihan jawaban yang bisa mengatasi kedua situasi tersebut. Kita lihat opsi A, menjelaskan situasinya kepada atasan Anda dan meminta izin untuk tidak menghadiri rapat demi memenuhi janji kepada anak Anda. Ini tidak bisa dilakukan ya teman-teman. Kenapa? Karena rapat ini juga adalah hal yang penting gitu. Kemudian kalau opsi B, menginformasikan anak Anda bahwa Anda tidak bisa menghadiri pertunjukan dan berjanji untuk menghadiri acara berikutnya. Ini mungkin juga bisa dilakukan, tapi ingat Anda sudah berjanji kepada anak Anda untuk menghadiri pertunjukan sekolahnya. Jadi ini kita skip. Opsi C, mencari cara untuk mengatur waktu sehingga Anda bisa menghadiri sebagian dari rapat, kemudian bergegas ke pertunjukan sekolah. Oke, di sini ada upaya yang Anda lakukan ya, ada aksi yang Anda lakukan, yaitu dengan mencari cara untuk mengatur waktu supaya Anda bisa menghadiri pertunjukan sekolah anak Anda dan juga mengikuti rapat. Kemudian opsi D, mengatur ulang rapat agar bisa dilakukan lebih awal atau lebih lambat dari jadwal pertunjukan sekolah jika memungkinkan. Nah, opsi D ini mungkin bisa dilakukan teman-teman, tapi kurang tepat. Kalau Anda mengatur ulang jadwal rapat yang ada semuanya jadi kacau gitu, karena jadwal rapatnya ini sudah ditentukan. Dan yang kedua, posisi teman-teman adalah seorang staf gitu ya, dan yang meminta Anda untuk menghadiri rapat adalah atasan Anda. Jadi Anda tidak punya kewenangan untuk mengatur ulang jadwal rapat tersebut. Makanya jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Nah, di sini teman-teman kelihatan bahwa opsi C ini punya poin tertinggi karena mampu menunjukkan kemampuan teman-teman dalam mengelola waktu dan menjaga komitmen terhadap 2 tanggung jawab yang penting, yaitu janji kepada anak Anda dan menghadiri rapat penting sesuai dengan arahan dari atasan Anda. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 2. Pada saat sedang berdiskusi, ada teman Anda yang memberikan pendapat yang sangat jauh dari topik yang dibahas. Bagaimana Anda meresponnya jika Anda terlibat dalam diskusi tersebut? Nah, di sini teman-teman masalahnya adalah ada rekan Anda yang memberikan pendapat jauh dari topik yang dibahas. Jadi, gimana nih seharusnya teman-teman bersikap dalam materi P3K wawancara? Jadi teman-teman, dalam materi P3K wawancara yang diujikan adalah berkaitan dengan integritas dan moralitas. Jadi yang mau dilihat adalah persoalan etika. Apakah teman-teman punya etika? Gimana caranya teman-teman mampu mengarahkan teman Anda ini untuk kembali ke topik yang dibahas? Gitu ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban. Opsi A, langsung memotong pembicaraan teman Anda. Ini jelas Anda tidak punya etika, teman-teman ya. Sangat tidak sopan ketika Anda memotong pembicaraan orang lain. Opsi B, mendengarkan lalu memintanya untuk fokus ke topik. Oke, Anda menghargai pendapatnya terlebih dahulu, lalu memintanya untuk kembali ke topik yang dibahas.
Opsi C, mendengarkannya namun tidak mempertimbangkan pendapatnya. Nah, opsi C mungkin ada benarnya ya, karena pendapat teman Anda ini di luar dari topik yang dibahas. Tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang B masih lebih baik. Anda mengingatkan teman Anda untuk fokus ke topik yang dibahas gitu. Bukan hanya mendengarkannya lalu mengabaikan, itu kurang beretika teman-teman. Kemudian opsi D, mengabaikannya karena tidak penting. Ini sangat tidak beretika, jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah bravo. Nah, opsi B ini teman-teman memiliki poin tertinggi karena Anda mampu dengan sopan menghargai teman Anda dalam berdiskusi dengan mendengarkannya terlebih dahulu gitu ya. Sekalipun pendapatnya jauh dari topik yang dibahas, ada baiknya Anda mendengarkan terlebih dahulu lalu mengarahkan kembali ke topik yang dibahas. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Suatu waktu, ketika Anda diberi tanggung jawab mengelola keuangan dan pimpinan Anda mengajak Anda untuk berbuat curang, apa yang Anda lakukan? Nah, di soal ini teman-teman, yang diuji adalah integritas teman-teman. Sebagaimana dalam materi P3K wawancara, yang diuji adalah integritas dan moralitas. Salah satu aspeknya adalah aspek kejujuran. Apakah teman-teman mampu bekerja secara jujur? Apakah teman-teman mampu untuk tidak mengikuti pimpinan Anda untuk berbuat curang? Atau seperti apa? Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman itu punya aspek kejujuran. Opsi A, mengundurkan diri dari tanggung jawab tersebut. Oke, mungkin Anda tidak mau ya diajak untuk berbuat curang, tapi tidak juga mengundurkan diri dari tanggung jawab karena Anda tidak profesional. Opsi B, meminta maaf kepada atasan Anda bahwa Anda tidak bisa melakukannya. Oke, Anda meminta maaf, Anda tidak bisa melakukannya, Anda menunjukkan bahwa Anda mau bekerja, mengelola keuangan secara jujur. Opsi C, menolak permintaan atasan. Ini juga menunjukkan bahwa teman-teman tidak ingin gitu berbuat curang gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang B ini masih ada etikanya gitu, masih sopan dan santun gitu karena Anda mampu meminta maaf kepada atasan Anda bahwa Anda tidak bisa melakukan hal itu. Jadi opsi C kita skip. Opsi D, meminta maaf karena Anda tidak bisa menyetujuinya dan siap dengan konsekuensi. Oke, ini juga menunjukkan bahwa Anda tidak menyetujui untuk berlaku curang dalam mengelola keuangan. Nah, antara opsi B dan C, teman-teman, sama-sama Anda berlaku jujur, gitu ya. Nah, sama-sama juga Anda berlaku sopan dan santun dengan meminta maaf bahwa Anda tidak bisa melakukan hal itu. Lalu bedanya di mana? Bedanya adalah opsi D di sini kelihatan dengan tegas bahwa Anda itu mempertahankan kejujuran, mempertahankan integritas Anda. Jadi teman-teman, seorang yang berintegritas itu mampu untuk bertanggung jawab terhadap konsekuensi dan resiko dari tindakan yang diambil. Dalam hal ini, opsi D dengan tegas menunjukkan bahwa teman-teman itu punya integritas gitu. Kenapa? Karena teman-teman siap dengan konsekuensi atas kejujuran yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Makanya jawaban dengan poin tertinggi adalah opsi yang D. Nah, teman-teman, opsi D ini punya jawaban tertinggi karena teman-teman mampu mempertahankan integritas teman-teman dengan tidak menyetujui pimpinan untuk berbuat curang, gitu ya. Kemudian teman-teman siap dengan konsekuensi dan resiko yang akan teman-teman terima karena mempertahankan integritas teman-teman. Dan hal itu menunjukkan bahwa teman-teman betul-betul punya integritas. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, tapi sebelum itu saya mau ingatkan nih kepada teman-teman kalau studi CPNS lagi membuka kelas untuk teman-teman yang mau memaksimalkan persiapan di seleksi P3K tahun ini. Nah, pendaftaran kali ini teman-teman cuma 199.000 aja. Cukup satu kali bayar, teman-teman sudah mendapatkan semua layanan kelas yang ada di studi CPNS ini. Gimana? Tertarik teman-teman? Yuk daftar sekarang juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Anda adalah seorang pengacara junior di sebuah firma hukum ternama. Salah satu klien Anda yang juga merupakan direktur perusahaan besar mengajukan saran yang melanggar hukum dalam sebuah kasus yang Anda tangani.
Klien Anda meminta Anda untuk menyembunyikan bukti yang merugikan perusahaannya. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pengacara yang profesional dan berintegritas? Nah, di soal ini menunjukkan bahwa klien Anda mengajukan saran kepada Anda untuk melanggar sebuah hukum, gitu ya. Nah, di sini diuji apakah teman-teman mampu untuk tetap berjalan sesuai dengan hukum yang ada, gitu ya. Nah, kita lihat di opsi A. Mengikuti permintaan klien untuk menghindari konflik. Mengikuti permintaan klien artinya Anda melanggar hukum. Nah, berarti Anda tidak punya integritas. Sedangkan dalam materi P3K wawancara yang ingin dilihat adalah apakah teman-teman mampu menunjukkan integritas, gitu ya. Jadi opsi A tidak menunjukkan integritas. Opsi B menolak permintaan klien dan memberitahu bahwa Anda tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oke, di sini kelihatan bahwa Anda mampu berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Opsi C, meminta maaf kepada klien dan mencoba mencarikan solusi tengah. Nah, opsi C ini teman-teman gantung ya. Maksudnya mencoba mencarikan solusi tengah ini seperti apa? Gitu ya, apakah tetap melanggar hukum atau solusi seperti apa gitu. Dibandingkan dengan opsi yang B, jelas dengan tegas bahwa Anda punya integritas. Anda menolak permintaan tersebut karena Anda tidak bisa melakukan hal yang melanggar hukum. Jadi opsi C kita skip karena opsi B masih lebih baik. Opsi D, menerima permintaan klien dengan syarat mendiskusikan ulang keputusan tersebut dengan atasan Anda. Nah, untuk apa lagi Anda mendiskusikan dengan atasan Anda padahal sudah jelas klien Anda memberikan saran untuk melanggar hukum. Jadi opsi D kita skip. Jelas jawaban yang paling tepat adalah bravo. Nah, di sini teman-teman opsi B memiliki poin tertinggi. Karena menunjukkan bahwa teman-teman itu mampu mempertahankan integritas dan moralitas teman-teman sebagai seorang pengacara. Jadi teman-teman mampu untuk menolak permintaan klien untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Anda meminjam printer di bidang lain, tanpa sengaja Anda merusaknya. Apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang ASN yang berakhlak? Nah, di soal ini yang diuji adalah apakah teman-teman mampu bertanggung jawab sebagai etika teman-teman dalam meminjam barang, gitu ya. Yang kedua, apakah teman-teman mampu jujur mengungkapkan bahwa teman-teman merusak barang tersebut. Sebagaimana aspek yang diujikan dalam P3K wawancara ada berkaitan dengan etika dan kejujuran. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban teman-teman mana yang menunjukkan bahwa teman-teman itu punya etika dan kejujuran. Opsi A, mengembalikan dan menginfokan bahwa printernya rusak. Oke, di sini Anda mampu jujur. Opsi B, membiarkannya begitu saja berharap ada yang memperbaiki. Nah, ini kurang tepat. Anda tidak mampu bertanggung jawab dan Anda tidak jujur gitu ya. Opsi C, mengembalikannya tanpa mengatakan apapun. Nah, di sini Anda tidak jujur. Opsi D, memperbaikinya dan mengembalikannya. Nah, di sini Anda bertanggung jawab, Anda punya etika dalam meminjam barang. Dan di opsi D ini kelihatan Anda punya solusi terhadap printer yang rusak tersebut. Ada juga aksi yang Anda lakukan, gitu ya. Sebagaimana studi BUS dari studi CPNS dalam mengerjakan soal wawancara itu ada siap, ya, solutif, inisiatif, aksi, dan prioritas. Jadi opsi D ini lebih ada solusi dan aksinya, kemudian juga menunjukkan aspek dari integritas dan moralitas. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah delta. Nah, di sini teman-teman opsi D memiliki poin tertinggi karena teman-teman mampu bertanggung jawab dengan printer yang teman-teman pinjam, gitu ya. Dalam hal ini teman-teman punya etika dalam meminjam barang, gitu. Dan secara moralitas juga Anda harus memperbaikinya. Jadi lebih kelihatan ada solusi dan aksi yang Anda lakukan terhadap printer yang Anda rusak. Seperti itu. Kita masuk ke nomor 6. Saat jam istirahat pembelajaran, Anda sedang duduk bersantai di ruang guru. Tiba-tiba ada pedagang panci yang memang sering datang dan menghampiri Anda. Ia menawarkan jualannya, tetapi Anda sebenarnya tidak butuh panci. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapinya? Nah, jadi masalah yang ada di soal ini teman-teman, gimana sih sikap teman-teman menghadapi pedagang panci ini yang menawari Anda panci padahal Anda tidak butuh panci, gitu ya. Nah, di soal ini yang ingin dilihat itu berkaitan dengan etika
sebagaimana aspek yang diujikan di dalam P3K wawancara gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman mampu menjaga etika dalam bersikap gitu. Nah, kita lihat di opsi A. Nah, kita lihat pilihan jawabannya mana yang menunjukkan bahwa teman-teman itu punya etika. Opsi A mengatakan bahwa Anda sedang tidak butuh panci. Oke, Anda mengatakan ya bahwa memang Anda tidak butuh. Kita simpan aja. Opsi B, Anda membantu menawarkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Oke, di sini kelihatan bahwa Anda peduli juga gitu ya, peduli dan punya etika, kemudian Anda punya aksi gitu ya, karena sekalipun Anda tidak butuh panci tersebut, Anda mampu berinisiatif menawarkan panci tersebut kepada rekan-rekan Anda karena pada saat itu Anda sedang tidak butuh gitu ya. Kemudian opsi C, membelinya karena merasa tidak enak namun meminta diskon. Nah, ini kurang tepat ya. Anda membeli karena tidak enak padahal Anda tidak butuh, itu kurang bijak. Dan yang kedua, Anda meminta diskon, nah itu juga kurang bijak teman-teman, bisa merugikan penjualnya gitu. Kemudian opsi D, memintanya untuk datang esok hari saja. Mungkin ini bisa dilakukan tapi kurang tepat dan kurang bijak teman-teman ya. Karena Anda memintanya untuk datang esok hari, apakah Anda mau beli atau tidak? Gitu, jangan sampai pembelinya buang-buang waktu. Jadi ini kita skip. Nah, antara opsi A dan B, di sini sama-sama Anda punya etika dalam menghadapi pedagang panci tersebut gitu ya. Anda tidak menolak mentah-mentah, Anda tidak mengusirnya dan lain sebagainya. Nah, lalu bedanya opsi A dan B itu di mana? Nah, kalau opsi A di sini Anda hanya sekedar mengatakan bahwa Anda tidak butuh panci. Sedangkan opsi B di sini Anda kelihatan peduli. Anda punya etika juga dan ada aksi serta inisiatif yang Anda lakukan. Jadi sekalipun Anda tidak butuh panci tersebut, Anda bisa membantu pedagang tersebut untuk menawarkan kepada rekan-rekan Anda. Jadi jelas teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah bravo. Di sini opsi B punya poin tertinggi karena Anda mampu menunjukkan kepedulian Anda gitu ya. Sekalipun Anda tidak butuh, Anda bisa menawarkannya kepada teman guru yang lain, siapa tahu ada yang butuh, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 7. Anda melihat rekan Anda sedang bertransaksi dengan masyarakat terkait kepengurusan dokumen. Padahal setahu Anda, segala pelayanan dalam pengurusan di kantor ini tidak dipungut biaya. Anda memang mengetahui bahwa rekan Anda ini sedang butuh biaya untuk sekolah anaknya. Apa tindakan Anda? Nah, dari soal ini teman-teman kelihatan bahwa ada rekan Anda yang melanggar aturan, melanggar SOP yang ada di kantor. Karena pelayanan dan pengurusan itu gratis gitu ya. Sedangkan rekan Anda ini bertransaksi dengan masyarakat terkait kepengurusan dokumen. Nah, jadi di nomor 7 ini yang diuji adalah aspek kejujuran. Sebagaimana aspek kejujuran ini adalah salah satu yang diujikan dalam P3K wawancara. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban. Mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman itu jujur? Gitu. Opsi A, membiarkannya saja sampai ia ketahuan oleh atasan. Ini kurang tepat ya. Ya, seharusnya Anda mampu untuk tidak cuek gitu ketika melihat hal yang melanggar aturan. Kemudian opsi B, mengingatkannya terkait aturan pelayanan. Oke, di sini Anda mampu mengingatkan teman Anda ya berkaitan dengan aspek kejujuran gitu. Kemudian opsi C, mengingatkannya untuk menghentikan perilakunya dan menyarankan beasiswa untuk anaknya. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa Anda menegakkan kejujuran. Kemudian opsi D, menegurnya secara langsung di depan umum saat transaksi tersebut berlangsung. Ini mungkin teman-teman menegakkan kejujuran, tapi opsi D ini teman-teman tidak punya etika. Padahal salah satu aspek yang diujikan dalam P3K wawancara juga adalah etika. Nah, sekarang yang tersisa opsi B dan C, teman-teman. Yang sama-sama Anda menegakkan kejujuran. Namun bedanya di mana? Bedanya, opsi B Anda hanya mengingatkan terkait aturan pelayanan. Sedangkan opsi C, di sini Anda menyarankan beasiswa untuk anaknya. Jadi di sini kelihatan lebih ada solusi yang Anda tawarkan, gitu ya. Selain Anda menegakkan kejujuran, Anda mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh rekan Anda. Nah, jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie.
teman-teman. Nah, di sini opsi C punya poin tertinggi karena teman-teman mampu untuk mengingatkan rekan Anda supaya bertindak sesuai aturan yang berlaku gitu dan memberikan saran atau solusi terhadap kesulitan finansialnya. Nah, dalam menjawab soal P3K teman-teman, studi CPNS punya studi bus ya. Nah, dalam memilih pilihan jawaban, teman-teman harus siap. Siap ini apa? Solutif, inisiatif, aksi, dan prioritas. Makanya jawaban yang paling tepat adalah Charlie yang tadi karena lebih ada solusinya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke nomor 8. Saat pulang kantor, Anda tanpa sengaja menabrak seekor kambing milik warga desa. Pada waktu itu tidak ada orang sekitar yang melihat Anda. Anda sebenarnya tahu pemilik kambing tersebut. Namun jika Anda memberitahunya, maka Anda harus mengganti rugi seharga kambing tersebut. Di sisi lain, uang Anda juga sedang pas-pasan. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di soal ini teman-teman masalahnya adalah Anda menabrak seekor kambing milik warga dan situasinya kebetulan tidak ada orang sekitar yang melihat gitu ya. Dan kalau Anda jujur, Anda harus mengganti rugi gitu. Nah, jadi yang diuji di soal ini adalah aspek kejujuran teman-teman. Apakah teman-teman mampu jujur terhadap apa yang sudah teman-teman lakukan gitu, sekalipun itu ada konsekuensi resikonya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu jujur. Opsi A, segera pergi meninggalkan bangkai kambing tersebut. Ini sudah jelas Anda tidak mampu berlaku jujur. Opsi B, melaporkannya kepada pemiliknya bahwa Anda menemukan bangkai kambingnya. Anda melaporkan kepada pemiliknya sudah oke, tapi di sini Anda tidak jujur karena Anda mengatakan bahwa Anda menemukan bangkai kambingnya, padahal Anda yang menabraknya tanpa sengaja. Opsi C, Anda mengangkut bangkai kambing tersebut dan segera menguburnya. Mungkin opsi C ini bisa dilakukan ya. Anda mengangkut bangkai kambing tersebut dan menguburnya gitu ya. Tapi kurang tepat karena seharusnya Anda mampu jujur kepada pemilik kambing tersebut karena Anda tahu siapa pemiliknya gitu. Kemudian opsi D, melapor kepada pemilik kambing tersebut dan siap membayar ganti rugi. Nah, di sini kelihatan bahwa Anda jujur dan Anda siap dengan konsekuensi resiko. Ya, sekalipun uang Anda pas-pasan, tapi kelihatan bahwa Anda itu jujur dan bertanggung jawab. Jadi, teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah delta. Nah, di sini opsi D memiliki poin tertinggi karena teman-teman mampu jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang teman-teman lakukan gitu ya. Meskipun pada saat itu tidak ada orang yang melihat dan keuangan Anda pas-pasan, tapi Anda tetap mampu untuk bertanggung jawab. Seperti itu. Kita masuk ke nomor 9. Anda mendapat kabar ada rekan Anda yang sedang kecelakaan dan Anda sedang mengajar di kelas. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di situasi ini teman-teman kelihatan bahwa ada dua situasi yang penting. Artinya kedua situasi ini harus teman-teman atasi gitu ya. Jadi tidak ada yang diabaikan salah satunya. Mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih sikap yang bisa mengatasi kedua situasi penting tersebut. Opsi A, membiarkan murid Anda belajar mandiri lalu bergegas menemui rekan Anda. Nah, opsi A ini Anda meninggalkan tanggung jawab Anda mengajar di kelas. Ini kurang tepat ya. Opsi B, tetap mengajar dan menjenguknya ketika selesai mengajar sebab Anda harus tetap bertanggung jawab di kelas. Oke, kedua-duanya bisa teratasi gitu ya. Anda mampu menunjukkan kepedulian Anda kepada teman Anda, kemudian Anda juga tetap bertanggung jawab mengajar di kelas. Kemudian opsi C, menghubungi teman Anda yang lain untuk segera menjenguknya dan memintanya untuk mengabari Anda kondisinya sembari menyelesaikan jam mengajar Anda. Oke, opsi C ini juga menunjukkan bahwa teman-teman peduli pada rekan Anda yang terkena musibah dan Anda juga tetap bertanggung jawab mengajar di kelas. Opsi D, meliburkan murid Anda dan segera bergegas ke rumah sakit menjenguk rekan Anda. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman karena Anda mengabaikan tanggung jawab. Nah, yang tersisa opsi B dan C yang sama-sama Anda peduli pada rekan Anda yang kecelakaan dan Anda juga tetap bertanggung jawab pada tugas Anda mengajar di kelas gitu ya. Lalu bedanya di mana? Bedanya adalah opsi B di sini Anda tetap mengajar
gitu ya, dan menjenguknya setelah mengajar nanti. Nah, sedangkan opsi C lebih menunjukkan kepedulian teman-teman gitu ya, dengan meminta teman yang lain untuk segera menjenguknya dan meminta teman Anda itu mengabari Anda kondisi rekan Anda yang kecelakaan sembari Anda menyelesaikan jam mengajar Anda. Jadi aksi nyata yang lebih jelas itu ditunjukkan oleh opsi yang C. Makanya jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini menunjukkan teman-teman karena Anda mampu menyeimbangkan kedua situasi yang ada. Anda tetap menunjukkan kepedulian terhadap rekan Anda, tapi juga tidak meninggalkan tanggung jawab Anda untuk mengajar. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 10. Anda sedang terburu-buru menuju kantor karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:55. Artinya 5 menit lagi waktu Anda untuk tiba di kantor. Oke. Namun saat tiba di persimpangan jalan, lampu lalu lintas berwarna merah menyala. Anda melihat jalan sangat sepi. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, persoalannya adalah Anda sudah terlambat nih, 5 menit lagi waktu Anda untuk tiba di kantor. Tapi di perjalanan Anda mendapati lampu lalu lintas berwarna merah menyala, artinya Anda harus berhenti. Tapi situasinya jalan sangat sepi. Nah, di sini yang diuji adalah kepatuhan teman-teman. Apakah teman-teman mampu patuh terhadap aturan lampu lalu lintas? Nah, sebagaimana aspek yang diujikan dalam P3K wawancara adalah aspek kepatuhan. Nah, kita lihat mana nih di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman itu patuh. Opsi A, langsung jalan saja dengan hati-hati agar tidak terlambat. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau lampu lalu lintas berwarna merah itu menyala, artinya teman-teman harus berhenti. Gitu ya. Opsi B, mengklakson terlebih dahulu untuk memberikan kode kepada kendaraan yang lain. Nah, opsi B ini sekalipun mungkin Anda ingin berhati-hati gitu ya, jangan sampai ada kendaraan yang langsung melintas. Nah, tapi opsi B ini juga Anda tidak patuh terhadap aturan lampu lalu lintas. Jadi kita skip ya teman-teman. Opsi C, berhenti sejenak sampai lampu warna hijau menyala. Oke, di sini kelihatan bahwa Anda mampu patuh gitu terhadap aturan lampu lalu lintas. Opsi D, berputar arah dan mencari jalan yang lain meski jauh. Nah, padahal 5 menit lagi waktu Anda tiba di kantor gitu ya. Dan kalau Anda mencari jalan lain meskipun jauh, itu artinya Anda akan terlambat gitu. Dan lampu lalu lintas berwarna merah ini mungkin menyalanya tidak lama gitu ya. Jadi tidak ada salahnya Anda menunggu aja sejenak dibandingkan Anda mencari arah lain yang lebih jauh gitu. Jadi ini kita skip. Makanya jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini kelihatan bahwa opsi C ini punya poin tertinggi karena Anda mampu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Jadi sekalipun 5 menit lagi jam masuk kantor Anda, tapi itu adalah konsekuensi resiko. Dan selain itu juga ya, durasi menyala lampu warna merah juga tidak begitu lama gitu. Jadi lebih bijak opsi yang C dibandingkan opsi yang D. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 11. Anda tinggal di sebuah kos-kosan yang memiliki AC. Suatu waktu, AC Anda sedang bermasalah sehingga bocor dan mengeluarkan air hingga menggenangi halaman depan kos. Air tersebut mengalir sampai ke depan kamar kos sebelah Anda. Anda sudah menelpon tukang servis AC tetapi belum juga datang. Bagaimana Anda bersikap? Jadi masalahnya di situasi ini air AC Anda itu mengalir sampai ke depan kamar kos sebelah Anda gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman di nomor 11 ini yang diujikan adalah etika gitu ya. Bagaimana etika teman-teman dalam bertetangga? Sebagaimana etika ini juga menjadi salah satu aspek yang diujikan dalam P3K wawancara. Nah, kita lihat di pilihan jawaban mana yang menunjukkan bahwa teman-teman itu punya etika. Opsi A, meminta maaf kepada tetangga kos Anda karena air AC Anda mengotori halaman depan kamarnya. Oke, di sini ada etika Anda dengan meminta maaf ya. Opsi B, membersihkan genangan air yang tersebut jika Anda sempat melihatnya. Nah, opsi B ini memang menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab, tapi ada kalimat jika Anda sempat melihatnya. Jadi tanggung jawab Anda itu tidak maksimal gitu. Jadi ini kita skip. Opsi C, memasang baskom untuk menadah air dari AC dan rutin membuangnya. Nah, di sini kelihatan bahwa Anda punya etika gitu ya, menjaga supaya air tersebut tidak mengotori depan kamar kos tetangga Anda
gitu. Kemudian opsi D, menunggu sampai tukang servis AC datang. Ini kurang tepat ya, karena kalau Anda hanya menunggu aja, nah bisa jadi depan kamar kos tetangga Anda itu selalu kotor gitu, karena aliran air dari AC Anda yang bocor. Nah, kita lihat ada opsi A dan C yang sama-sama menunjukkan etika gitu ya, yang sama-sama menunjukkan etika Anda dalam bertetangga dan tanggung jawab Anda terhadap air dari AC Anda yang bocor. Nah, lalu bedanya di mana? Kalau opsi A, di sini Anda hanya sekedar meminta maaf. Sedangkan opsi C, lebih ada aksi yang Anda lakukan dan solusi. Gitu ya. Karena di sini Anda memasang baskom untuk menadah air dari AC dan rutin membuangnya. Jadi lebih kelihatan bentuk juga tanggung jawab teman-teman, dan lebih kelihatan juga etika teman-teman dalam bertetangga, bahwa Anda tidak mau mengotori halaman depan kamar tetangga Anda, dibandingkan Anda hanya sekedar meminta maaf aja tapi tidak ada tindakan, tidak ada solusi yang Anda berikan gitu. Sedangkan studi BUS dari studi CPNS dalam mengerjakan soal P3K itu teman-teman harus siap ya. Siap itu apa? Solutif, inisiatif, aksi, dan prioritas. Jadi dalam memilih pilihan jawaban, teman-teman itu bukan hanya sekedar teman-teman menyelesaikan permasalahan, tapi dalam memilih pilihan jawaban, teman-teman harus menunjukkan solusi, inisiatif, aksi, dan mempertimbangkan prioritas. Seperti itu. Makanya jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini kelihatan bahwa teman-teman mampu mengedepankan etika dalam bertetangga. Jadi dalam hal ini tetap menjaga kenyamanan sesama penghuni kos. Anda juga punya aksi dengan memasang baskom untuk menadah air yang keluar dari AC Anda dan rutin membuangnya gitu, agar tidak mengganggu tetangga kos Anda. Seperti itu. Kemudian kita lanjut nomor 12. Saya bekerja sebagai analis data di sebuah perusahaan teknologi. Kolega saya yang bekerja di departemen penjualan ingin mengetahui data pribadi performa produk terbaru yang sedang saya analisis. Respon saya adalah, nah di sini berkaitan dengan data pribadi, otomatis sifatnya rahasia. Nah, yang diujikan di sini apakah teman-teman mampu menjaga komitmen, gitu ya, komitmen teman-teman terhadap tanggung jawab ataupun tugas yang diberikan, dalam hal ini menyimpan data pribadi ataupun menjaga data pribadi produk Anda gitu ya. Nah, mana nih di pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman itu punya komitmen? Opsi A, memberitahu kolega saya bahwa data tersebut bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Oke, menunjukkan komitmen Anda ya, bahwa Anda tidak membuka data pribadi tersebut. Opsi B, menunjukkan data tersebut kepada kolega saya dan menjelaskan rincian serta analisisnya karena kolega Anda dapat dipercaya. Ini kurang tepat. Sekalipun menurut Anda kolega Anda bisa dipercaya, tapi ini tidak menunjukkan komitmen Anda dalam menjaga data pribadi tersebut. Opsi C, memberikan salinan data tersebut kepada kolega saya dengan syarat tidak boleh disebarluaskan. Sekalipun Anda memberikan syarat tidak boleh disebarluaskan, tapi ini adalah data pribadi. Seharusnya Anda mampu berkomitmen menjaga data pribadi tersebut. Kemudian opsi D, menyuruh kolega saya untuk mencari tahu sendiri data tersebut dari sumber lain. Mungkin opsi D ini menunjukkan komitmen Anda menjaga data pribadi itu, gitu. Tapi opsi D ini masih kurang tepat. Kenapa? Karena data ini adalah data pribadi. Untuk apa lagi Anda menyuruh kolega Anda mencari tahu dari sumber lain, gitu. Jadi masih lebih baik adalah opsi yang A. Nah, di sini teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, gitu ya. Mampu menjaga kerahasiaan data perusahaan dan mematuhi kebijakan perusahaan yang ada, gitu. Intinya teman-teman mampu menjaga komitmen dari tanggung jawab teman-teman. Sebagaimana aspek yang diujikan dalam P3K wawancara adalah salah satunya komitmen. Seperti itu. Kita lanjut nomor 13. Saya bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi. Tim saya sedang menghadapi tenggat waktu yang ketat untuk menyelesaikan proyek.
salah satu anggota tim saya meminta izin untuk cuti selama beberapa hari di tengah-tengah periode kritis ini. Respon saya adalah, nah jadi di soal nomor 13 ini yang diuji adalah etika teman-teman ataupun kepedulian teman-teman terhadap anggota tim yang meminta izin untuk cuti, gitu ya. Kemudian yang diuji juga gimana caranya teman-teman mampu menjaga komitmen penyelesaian proyek tersebut, gitu, karena persoalannya adalah sudah tenggak waktu, gitu ya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban mana yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu tetap berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut sesuai dengan waktu yang diminta. Di sisi lain, ada anggota tim Anda yang meminta izin untuk cuti. Kita lihat opsi A, menolak permintaan cuti dengan menjelaskan pentingnya menyelesaikan proyek tepat waktu dan meminta anggota tim untuk mempertimbangkan kembali rencana cutinya. Oke, opsi A di sini bisa jadi benar ya, teman-teman, karena kenapa? Di soal tidak disebutkan alasan cuti dari anggota tim Anda ini. Alasan cutinya tidak mendesak, gitu. Jadi bisa saja Anda menolak permintaan cuti tersebut untuk menyelesaikan proyek yang sudah deadline ini. Kemudian opsi B, memberikan izin cuti tanpa syarat karena saya percaya anggota tim tersebut dapat menyelesaikan tugasnya nanti. Anda hanya sekedar percaya aja, ini tidak ada aksi apa-apa yang Anda lakukan. Opsi C, menyarankan anggota tim untuk menunda cutinya sampai proyek selesai dan menawarkan dukungan untuk menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Oke, di sini kelihatan bahwa ya Anda memang tidak mengizinkan anggota Anda untuk cuti karena pekerjaan yang sudah tenggak waktu ini, gitu ya. Tapi opsi C ini lebih ada solusi Anda karena Anda mampu menawarkan dukungan untuk mempercepat penyelesaian proyek ini supaya anggota tim Anda ini bisa mengerjakan agendanya yang lain, gitu. Kemudian opsi D, mengizinkan cuti dengan syarat anggota tim tersebut menyelesaikan tugas kritisnya sebelum pergi. Nah, opsi D ini mungkin bisa juga dilakukan, tetapi Anda hanya sekedar memberikan syarat, gitu ya. Tidak ada solusi seperti apa yang Anda tawarkan, gitu. Dibandingkan opsi yang C, di sini Anda memang menyarankan untuk menunda cutinya karena di soal tidak disebutkan bahwa anggota tim Anda ini mau cuti karena urusan mendesak, tidak juga, gitu ya. Jadi makanya opsi D ini kita skip, teman-teman ya. Nah, antara opsi A dan C, nah di sini sama-sama Anda mampu menjaga komitmen menyelesaikan proyek tersebut, gitu. Nah, lalu bedanya di mana? Bedanya opsi A di sini Anda langsung menolak permintaan cuti, sedangkan opsi C ini lebih persuasif. Anda menyarankan untuk menunda cutinya, kemudian Anda punya solusi dengan menawarkan dukungan supaya proyek ini bisa selesai cepat dan rekan Anda mungkin bisa cuti ataupun melakukan agendanya yang lain. Seperti itu. Jadi opsi C ini lebih ada solusi, gitu ya, dibandingkan opsi yang A. Makanya jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Nah, di sini teman-teman, opsi C punya poin tertinggi. Kenapa? Karena menunjukkan komitmen Anda untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, gitu ya, sambil mempertimbangkan kebutuhan anggota tim Anda, gitu. Dan Anda mampu menawarkan dukungan dan memastikan bahwa tanggung jawab proyek ini bisa terpenuhi tanpa mengabaikan kesejahteraan anggota tim Anda. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 14. Saya bekerja sebagai peneliti di sebuah laboratorium farmasi. Saya menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa produk baru kami memiliki efek samping yang signifikan. Namun, manajemen perusahaan meminta saya untuk tidak mempublikasikan hasil tersebut karena dapat merugikan penjualan. Respon saya adalah, nah, masalah yang ada di soal ini adalah hasil penelitian Anda itu menunjukkan bahwa produk baru Anda itu punya efek samping. Sedangkan perusahaan meminta Anda untuk menyembunyikan hasil penelitian Anda itu supaya tidak merugikan penjualan. Nah, di sini yang diujikan adalah apakah Anda mampu jujur terhadap produk Anda, gitu ya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban mana yang menunjukkan bahwa teman-teman mampu untuk jujur. Opsi A, menolak permintaan manajemen dan mempublikasikan hasil penelitian karena kepentingan keselamatan publik lebih penting daripada keuntungan perusahaan. Oke, Anda mampu berlaku jujur ya. Opsi B, menyetujui permintaan manajemen dan merahasiakan hasil penelitian untuk menjaga stabilitas perusahaan. Untuk menjaga stabilitas perusahaan memang penting, gitu ya. Tapi Anda juga harus mampu
menyampaikan hal yang jujur gitu. Sekiranya kalaupun ada efek samping yang ditimbulkan, ya teman-teman harus jujur gitu. Jadi ini kita skip. Opsi C, membicarakan hal ini dengan tim hukum perusahaan untuk mencari solusi yang sejalan dengan regulasi dan etika. Opsi C ini mungkin bisa dilakukan, tapi di soal jelas bahwa Anda itu diminta untuk tidak jujur gitu. Jadi kalau misalnya Anda tetap mencari jalan gitu ya, artinya Anda menyembunyikan hasil penelitian Anda yang sangat bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi ini kita skip. Opsi D, mengubah data penelitian untuk mengurangi kesan negatif tanpa mengungkapkan efek samping yang sebenarnya. Anda manipulasi data. Jadi jelas bahwa jawabannya adalah yang alfa. Di sini kelihatan bahwa Anda mampu menunjukkan integritas, komitmen, dan kejujuran terhadap etika profesional gitu, dengan mempublikasikan hasil penelitian Anda yang sebenarnya. Anda menempatkan keselamatan dan kesehatan publik di atas kepentingan finansial. Jadi ini menunjukkan tanggung jawab etis dari teman-teman yang harus dijunjung tinggi oleh seorang peneliti. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Saya bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan manufaktur. Salah satu anggota tim saya mengalami kesulitan pribadi yang mempengaruhi kinerjanya. Bagaimana saya harus merespons situasi ini? Jadi di soal ini yang diuji adalah kepedulian teman-teman, etika teman-teman dalam hubungan kerja gitu ya. Nah, jadi kita lihat mana nih di antara pilihan jawaban yang menunjukkan kepedulian teman-teman terhadap anggota tim Anda yang kesulitan. Opsi A, mengabaikan masalah pribadi anggota tim dan fokus pada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ini tidak menunjukkan etika Anda antara Anda dengan anggota tim Anda. Opsi B, memberikan dukungan emosional dan menawarkan bantuan, serta mencari solusi yang dapat membantu meringankan beban kerjanya sementara. Oke, di sini menunjukkan etika Anda, kemudian menunjukkan bahwa Anda punya solusi gitu ya, dan Anda punya inisiatif untuk membantu. Opsi C, meminta anggota tim tersebut untuk cuti sampai masalah pribadinya selesai. Mungkin opsi C ini juga menunjukkan kepedulian Anda gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang B ini aksi Anda lebih kelihatan jelas gitu ya, bahwa Anda menawarkan bantuan dibandingkan opsi yang C. Opsi D, mengkritik anggota tim tersebut karena kinerjanya yang menurun dan meminta mereka untuk meningkatkan kinerja tanpa memperhatikan masalah pribadinya. Nah, ini kurang tepat, tidak menunjukkan etika Anda terhadap anggota tim Anda yang sedang kesulitan. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah bravo. Nah, di sini teman-teman opsi B punya poin tertinggi karena menunjukkan kepedulian dan empati Anda kepada anggota tim Anda yang sedang mengalami kesulitan gitu ya, dengan memberikan dukungan emosional dan mencari solusi gimana caranya supaya bebannya menjadi ringan, seperti itu. Nah, pembahasan kuis yang teman-teman kerjakan itu sudah selesai. Nah, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video pembahasan soal kita kali ini. Semoga materi yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa mendapatkan ribuan kuis hot seperti ini di Bimbel Studi CPNS. Nggak cuma soal, teman-teman juga akan mendapatkan materi yang super lengkap dan dijamin teman-teman pasti paham. Menarik kan? Yuk, klik link yang ada di deskripsi dan daftar Bimbel Studi CPNS sekarang juga. Saya tunggu di kelas Studi CPNS ya teman-teman. Dah. Studi CPNS rekomendasi banget buat teman-teman yang benar-benar mau lolos P3K tahun ini. Nah, materi pembelajarannya sangat terstruktur teman-teman. Mulai dari apa yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu sampai ke tahap berikutnya. Nah, setelah memahami materi, teman-teman akan diarahkan untuk mengerjakan kuis. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, studi CPNS juga teman-teman tersedia kelas live Zoom-nya bareng tutor yang profesional tentunya. Nah, puluhan paket tryout yang tampilannya itu mirip banget teman-teman dengan ujian aslinya. Kemudian ada kelas drilling soal juga yang bikin teman-teman pasti siap 100% untuk menghadapi ujian nanti. Nah, semua benefit di kelas ini teman-teman bisa dapatkan hanya dengan Rp199.000. Nah, tertarik teman-teman? Yuk, klik link yang ada di deskripsi dan daftar sekarang juga.